Kisah yang diabadikan dalam Al-Quran syarat dengan makna dan pembelajaran bagi yang membacanya secara bersungguh-sungguh. Surah Yusuf adalah satu-satunya surah yang secara utuh berkisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Al-Quran menyebutnya sebagai sebaik-baik kisah. Surah Yusuf yang berada pada urutan ke-12 Mushaf Al-Quran memuat 12 tema. The Linguistic Miracle, Episode 66, Fashion of Love, Gairah Cinta. Dalam presentasi ini, kita hanya menyorot satu tema, yaitu tentang gairah cinta, yang secara kodrati dimiliki oleh setiap manusia dewasa yang normal. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. Dan wanita yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, "Marilah ke sini." Yusuf berkata, "Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung." Yusuf 23. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula, andai kata dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Yusuf 24. Al-Quran sama sekali tidak menyebut nama wanita yang tergoda itu. Nama Sulaihah didapati dari sumber lain. Inilah adab bahasa Al-Quran yang tidak mencantumkan nama demi menjaga aib seseorang. Ini pembelajaran bagi kita. Saat membicarakan perbuatan kurang baik seseorang, tidak perlu menyebut nama. Cukup perbuatan saja untuk menghindari fitnah bagi yang bersangkutan, kecuali untuk pembuktian atau penyelidikan. Kisah dalam Al-Quran biasanya singkat dan menitik beratkan pada akibat yang memberikan pemahaman. Al-Quran tidak ada secara langsung menyebut Yusuf tampan, tetapi akibatnya dan pengakuan wanita-wanita Mesir. Apakah ini manusia atau malaikat? Keterpesonaan mereka membuat tangan mereka teriris tanpa terasa sakit. Sakit terasa setelah Yusuf berlalu. Begitupun kisah Nabi Musa, tidak pernah disebut fisiknya kuat, namun meninju seorang yang menyebabkannya mati. Ini membuktikan kekuatannya melebihi petinju Mike Tyson. Teririsnya tangan para wanita Mesir tanpa terasa saat konsentrasi memandang Yusuf menunjukkan bahwa perhatian penuh pada satu objek atau fokus, maka objek-objek lain terabaikan. Wanita itu berhasrat kepadanya, dan Yusuf pun demikian. Dengan kata lain, wanita itu memiliki gairah cinta kepada Yusuf, dan Yusuf pun demikian terhadapnya. Namun ada kelanjutan. Seandainya ia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Jadi ingatan kepada Allah itulah yang mencegah dia mengikuti kehendak wanita itu. Konsentrasi mengingat Allah meredam segala keinginan lain. Disitulah nilai jihad seorang laki-laki. Dan akan sangat jarang dijumpai pria seperti Yusuf.
gairah cinta sebagai kodrati manusia tidak salah. Yang salah adalah menuruti gairah itu ke jalan yang salah. Menuruti gairah cinta di jalan yang benar mendapat bonus pahala. Wanita itu memiliki gairah dan mulai bertindak mengikuti gairahnya. Akan tetapi tidak pergi Yusuf, bahkan mulai bertindak menghindari. Menundukkan gairah cinta di jalan salah adalah salah satu ujian terberat dalam kehidupan dunia.